Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Nah, ketua kelasnya ya siapa namanya? Nur Hikmah, Bu. Ya, tolong disiapkan dulu lalu berdoa ya. Ya, Bu. Berdiri siap. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, sudah berdoa, sudah disiapkan, berarti tidak ada lagi yang gerak kanan kiri ya. Nah, sekarang coba perhatikan bagian bawah, bagian laci-laci mejanya. Mungkin ada sekiranya yang kurang nyaman, mohon dibersihkan dulu ya. Iya, Bu. Nah, sekarang perhatikan teman-teman sekitarnya, teman sebangkunya. Mungkin pakaiannya ada yang belum dimasukkan, dasinya yang tidak digunakan. Sekarang tolong diperbaiki supaya saya juga melihat kalian itu nampak bagus begitu ya, tidak acak-acakan. Nah, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Fatmawati Malik. Alfa, Bu. Oh, Alfa. Kemudian Nur Hikmah. Hadir. Oh, ini ya Nur Hikmah. Ketua Iya, Bu. kelas ya. Iya, Bu. Devi. Hadir, Bu. Oh, itu yang di sana itu. Sehat ya? Sehat, Bu. Andi Justiawati. Sakit, Bu. Sakit apa dia? Flu katanya, Bu. Oh, semoga kita sama-sama berdoa ya, semoga cepat diangkat penyakitnya dan bisa bersama dengan kita kembali. Amin. Amin. Kemudian Hajrawati. Hadir, Bu. Oh iya, hadir. Berarti hadir 2 orang ya yang tidak hadir ya. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan tanya-tanya sedikit, boleh? Bisa, Bu. Nah, minggu lalu kan kita Ibu sudah mengatakan bahwa kita akan melangkah ke materi cerpen. Pernah belajar cerpen sebelumnya? Pernah ya, pernah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi cerpen. Nah, adapun KD yang akan kita gunakan saat ini adalah KD 3.8, mengidentifikasi nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Kemudian KD 4.8, mendemonstrasikan suatu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Nah, cerita pendek. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu dengan menggunakan active learning, di mana kalian akan berkelompok. Artinya berkelompok berarti ada diskusi. Nah, apa sih yang akan didiskusikan? Yaitu tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerpen serta mempresentasikannya. Nah, di sini selain hal itu akan dinilai juga rasa ingin tahu, disiplin kerja keras dalam penyelesaian setiap penugasan serta menghargai pendapat antar teman kalian. Cerpen. Ada yang tahu cerpen apa? Cerita pendek. Cerita pendek ya? Cerpen ya? Iya, Bu. Bagian dari prosa, Bu. Bagian dari prosa. Cerpen, cerita pendek, bagian dari prosa. Ada lagi? Lebih pendek dari novel. Lebih pendek dari novel. Nah, yang Ibu tanyakan cerpen, pengertian cerpen. Kalau yang tadi dibilang Nur Hikmah juga benar, hanya saja itu akronimnya. Sekarang yang Ibu tanya
Lupa ya? Lupa, Bu. Kita akan mengulas kembali cerpen. Sekarang Ibu akan kasih simulasinya. Novel. Begini, kalau dia itu cerpen, kalau dia itu novel. Cerpen, misalnya ada 5 orang anak, misal A, B, C, D, dan E. Kalau dia itu cerpen, dia itu hanya mengisahkan satu konflik. Misalnya konflik mereka ini persahabatan, kesalahpahaman. Nah, kalau dia novel, berarti tokoh A, tokoh B, tokoh C, tokoh D, dan tokoh E masing-masing punya konflik. Misalnya, tokoh A konflik sama pacarnya, tokoh B konflik sama keluarganya, tokoh C konflik sama tetangganya. Intinya, semua tokoh atau lebih baiknya lagi adalah cerpen hanya satu konflik, sedangkan novel lebih dari satu Konflik. Ini sudah ada satu perbedaannya. Kemudian, kalau novel itu tidak bisa dibaca dalam satu kali Duduk. karena dia berisi berlembar-lembar dan beratus sampai beribu-ribu kata. Sedangkan cerpen patokannya itu sekitar 500 sampai 5.000 kata. Kita dapat lagi berarti cerpen itu 500 sampai 5.000 kata. Sedangkan novel berarti lebih dari cerpen. Nih, kita sudah dapat 2. Ada lagi mungkin bisa perbedaannya cerpen sama novel? Ada yang tahu? Oh iya, hanya ini ya berarti ya. Mungkin jadi kesimpulannya adalah cerpen adalah cerita prosa rekaan di mana hanya terdiri dari 500 sampai 5.000 kata, dibaca hanya dalam sekali duduk. Yang paling penting adalah konfliknya hanya satu dibandingkan dengan novel. Nah, itu adalah pengertian yang sesungguhnya dari cerpen. Sedangkan kalau cerita pendek adalah akronimnya atau kepanjangan dari cerpen. Itu jangan salah-salah lagi ya. Iya, Bu. Nah, sekarang sudah paham mengenai cerpen. Apalagi yang akan kita bahas? Nah, jenis-jenis pertanyaan dalam cerpen. Ketika kita mencoba untuk menggali sesuatu, pasti kita harus tahu dulu pertanyaan-pertanyaannya. Seperti kalau kita berita, apa sih beritanya? Di mana sih beritanya? Bagaimana sih bisa terjadi? Sama dengan cerpen. Bedanya hanya dari jenis pertanyaannya saja, redaksinya. Nah, sekarang buka buku paket kalian, halaman 156. Di situ ada cerpen Robohnya Surau Kami oleh A.A. Nafis. Nah, mari kita mengingat, kan sudah ada pernah baca cerpennya belum? Sekarang apa sih itu pertanyaan literal? Nah, ada yang tahu jenis pertanyaan dari cerpen? Ada pertanyaan Literal. Ada pertanyaan. Ada yang tahu lagi pertanyaan apa? Silahkan dibuka buku paketnya ya. Iya, Bu. Pertanyaan interpretatif. Ada pertanyaan apa lagi? Kritis. Ada pertanyaan kreatif. Dan pertanyaan
adik-adik supaya mengerti mengenai maksud dari cerpen. Nah, satu, pertanyaan literal. Ada yang tahu pertanyaan literal? Tidak, Bu. Nah, pertanyaan literal itu pertanyaan umum. Misalnya pertanyaannya, apa sih judul cerpennya? Nah, apa judul cerpen yang kalian baca saat ini di dalam buku itu? Robohnya surau. Ya, robohnya surau kami. Nah, kemudian ada pertanyaan interpretatif. Interpretatif artinya menafsirkan atau menjabarkan. Nah, apa sih saja yang dalam pertanyaan interpretatif itu? Biasanya pertanyaannya itu mengenai apa sih amanatnya? Amanat dalam cerpen robohnya surau kami itu apa? Kemudian ada pertanyaan kritis. Nah, pertanyaan kritis ini pertanyaan yang biasa masuk di resensi. Resensi itu kan ada kelebihan dan kekurangan. Nah, sama seperti pertanyaan kritis, yaitu apa sih kelebihan dan kekurangannya cerpen ini? Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan kreatif. Nah, pertanyaan kreatif ini pertanyaan di luar dari pembahasan cerpen. Misalnya, ketika tokoh utamanya meninggal, akan jadi seperti apa dalam cerpen tersebut? Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan integratif. Nah, apa sih itu pertanyaan integratif? Pertanyaan integratif adalah pertanyaan yang seperti menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam cerpen itu seperti apa? Kesimpulan. Kalau ini adalah pertanyaan Umum. interpretatif artinya menafsirkan. Kritis adalah berarti dia menanyakan kelebihan dan kekurangan. Sudah berarti ada jenis-jenis pertanyaan ya, ada literal, interpretatif, kritis, kreatif, dan integratif. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai dalam cerpen. Kenapa sih kita harus tahu nilai-nilai dalam cerpen itu? Ada yang tahu? Pernah tidak kalian misalnya begini, kalian jatuh, tapi kalian jatuh itu karena ada sebabnya. Nah, sebabnya itu ada hikmah di dalamnya. Pernah tidak sih kalau kalian jatuh sakit tapi di rumah nanti, mama masakin goreng, jadi sakitnya tuh kayak nggak kerasa gitu sakitnya? Pernah. Atau pernah sakit gigi tapi tiba-tiba pergi nanti kita beli es krim, misalnya gitu. Nilai-nilai sama dengan hikmah. Hikmah ya? Namaku. Ya, hikmah. Berarti ada hikmah di dalamnya. Nah, misalnya sih apa nilai-nilai dalam cerpen? Ada yang tahu? Nilai sama dengan nilai agama. Moral, Bu. Ya, nilai moral. Sosial. Ada lagi? Pendidikan. Pendidikan. Budaya. Agama. Budaya, ada lagi? Itu yang kita tahu, Bu. Oh, hanya itu. Ya, Bu. Nilai etika. Jangan lupakan ya, etika. Iya, Bu. Sering dilupa. Ya, etika itu memang sering dilupa karena orang mengejar yang namanya ilmu. Ilmu tanpa etika Sama dengan 0. Etika itu lebih tinggi tingkatannya daripada Ilmu. Orang banyak berilmu tapi orang banyak yang korupsi. Ini kan sudah ada nilai moral. Sudah tahu ya nilai moral ya? Iya, Bu. Apa? Ada yang tahu? Masa tidak tahu nilai moral? Nah, nilai moral itu yang berkaitan dengan baik buruknya seseorang. Nah, tabiat ya, tabiat. Atau nilai agama, berarti berkaitan dengan Agama. Nilai sosial berkaitan dengan Masyarakat. Pendidikan. Ilmu.
ilmu. Ilmu. Etika berkaitan dengan Tingkah laku. tingkah laku, sopan santun. Semuanya pandai ya. Berarti dibaca ya itu bukunya ya. Iya, Bu. Kita sudah masuk di pengertian cerpen. Kita sudah masuk di pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya dapat membantu kita. Terus kemudian kita masuk ke nilai-nilai cerpen. Berarti ada pertanyaan, harus ada pertanyaan satu ya. Kalau tidak, ibu yang kasih pertanyaan. Harus ya satu ya, atau ibu tunjuk nih. Apa itu nilai budaya, Bu? Nah, nilai budaya ini berkaitan dengan adat istiadat yang berlaku. Ada. Nur Hikmah dari mana asalnya? Dari Matangga, Bu. Nah, dari Matangga. Berarti biasanya kan ada ya adat istiadat yang berlaku ya. Iya, Bu. Nah, seperti itu intinya budaya ini berkaitan dengan adat istiadat yang sekiranya mungkin ada dalam cerpen tersebut. Jadi, karena sudah ada yang bertanya, berarti kita lanjut ke tugas. Apa sih tugasnya? Sekarang buka halaman 157. Di situ ada tugas kalian. Tugas kalian itu adalah nih, mencari nilai-nilai dalam cerpen. Tugasnya kelompok. Sudah dibagi kelompoknya? Belum. Nah, karena kita jumlahnya adalah 30 orang, berarti ibu mau itu kalian 55 orang. Berarti ada 6 kelompok ya. Iya, Bu. Mau ibu pilihkan atau dipilih sendiri? Pilih sendiri, Bu. Pilih sendiri ya. Iya. Nah, kalau pilih sendiri tugasnya harus jadi di hari Kamis. Ini kan hari Senin ya. Iya, Bu. Nah, tidak. Kalau ada satu kelompok yang tidak mengerjakan, satu anggota kelompok tersebut tidak ada nilainya. Jadi harus dikerjakan. Nah, sekarang ibu tuh pernah ada dalam posisi kalian, ada yang temannya mengerjakan, ada yang temannya tidak mengerjakan. Sekarang tugas kalian selain mencari nilai-nilai dalam cerpen, kalian adalah sebagai pencatat. Pencatat teman-teman kalian. Misalnya si A tidak mengerjakan ini Bu, si B tidak begini-begini. Dalam catatan kecil, kumpul dalam satu kotak. Nggak usah ditulis namanya, Bu ya. Namanya ditulis. Yang tulis, Bu, yang melapor. Yang melapor tidak perlu ya, Bu. Usah ya, Bu. Iya, tidak usah. Ibu mau misalnya si B kelakuannya kayak begini, tidak perlu yang melapor itu siapa? Iya, Bu. Ya, silahkan. Paham ya? Paham, Bu. Berarti semuanya harus adil. Berarti hari Kamis dikumpul tugasnya dan jalan juga tugas memeriksa teman sekalian. Siap, Bu. Nah, saya pikir ini sudah cukup ya waktunya ya. Ya, Bu. Nah, adapun pertemuan kita minggu lalu akan membahas lanjutan dari materi cerpen. Ada pertanyaan lainnya? Tidak ada, Bu. Nah, kalau tidak ada berarti waktunya ketua kelas berdoa supaya apa yang kita dapatkan hari ini tentunya bernilai ibadah ya. Ya, Bu. Berdiri, siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, jangan lupa ya, soalnya dikerja ibu keluar dulu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu.